Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa imamana wa qaidana wa qurrata a'yunina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. فأفضل صلواته وأتم تسليماته على هذا النبي الكريم الذي قد أدى الأمانة بلغ الرسالة نصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan kajian kita yang insya Allah berdasarkan masukan-masukan saya rubah settingan waktunya. Kajiannya insya Allah tidak lebih dari 30 menit dan secara rutin insya Allah mudah-mudahan istiqomah akan dilakukan setiap pukul 5.30 untuk hari-hari normal, khusus ke pagi hari ini saja karena saya jam 5.30-nya ada acara di Zoom yang live juga harus diikuti. Nah, sehingga saya dahulukan ini di jam 5.00 sampai nanti jam 5.30 insyaallah. Baik, majelis ini atau halakoh ini halakoh yang ke-15 ya. Kalau orang Arab di TV-TV-nya biasa nyebutnya halakoh al-khamisata asyar. Halakoh yang ke-15 atau kita nyebut biar mudah bahasa Indonesia majelis ke-15. Majelis ke-15 dalam akidah ini masih membahas tentang ayat-ayat Allah dalam diri kita. Tanda-tanda wujud, kebesaran, kudrat, iradat, ilmu, dan segala sifat sempurna yang ada pada zat Allah berdasarkan renungan dan tafakkur kita, berdasarkan dalil dan bukti yang ada pada diri setiap kita. Pembukanya masih ayat surah Az-Zariyat ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian ada ayat-ayat Allah, wahai manusia, wahai orang berakal. Afala tubsirun. Tidakkah kalian melihat? Tidakkah kalian memperhatikan? Tidakkah kalian merenungkan? Tidakkah kalian memikirkan? Yang akan kita bahas, paling tidak dalam diri manusia ini, insya Allah saya akan menyampaikan 5 poin merenungkan diri sendiri. Fandur fi nafsika tsumman takilika. Renungkan diri kita. Apa yang kita renungkan? Yang pertama adalah sistem pencernaan. Kemudian yang kedua, sistem sirkulasi darah. Yang ketiga, sistem limpa. Kemudian yang keempat, sistem ekskresi. Dan yang kelima, sistem syaraf. Baik, jadi 5 hal ini insya Allah nanti selesai ini kita akan melihat alam semesta. Astronomi, bumi, tumbuh-tumbuhan, binatang. Sekarang dalam wafi anfusikum afala tubsirun saya akan cukupkan dalam 5 hal. 1, pencernaan. 2, sistem sirkulasi darah. 3, sistem limpatik. Yang keempat, sistem ekskresi, ya, pembuangan makanan bekas, residu-residu. Yang kelima, sistem saraf. Dalam 5 hal ini kita akan mengatakan, di setiap akhir bahasan pasti akan mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sungguh ciptaan yang sangat rumit, sangat sistematis, sangat sempurna, tidak mungkin dicipta kecuali oleh zat yang zatnya mutlak, zatnya absolut, sifatnya mutlak dan absolut, yaitu zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sistem pencernaan. Secara ringkas bisa dikatakan begini. Sistem pencernaan ini dimulai dari mulut. Mari kita rasakan, kita renungkan. Mulut ini, Allah buka mulutnya di depan kita ini. Kemudian di dalam Allah siapkan gigi. Dengan berbagai macam. Ada geraham, ada gigi taring. Yang berfungsi nanti makanan masuk. Dikunyahnya sama dia, digerakkan sama otot. Sehingga diremukannya oleh gigi sampai bisa lolos. Di sini ada, kata ahli biologi, di sini ada polisi lalu lintasnya. Jadi kalau sudah masuk, dia menutup dulu, kemudian melempar bentuk makanan yang sudah dikasih enzim dalam bentuk ludah, ya,
yang itu juga kelenjarnya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk makanan, ludah muncul otomatis dari kelenjar yang sudah disiapkan. Kemudian gigi mengunyah, dibalik, sampai bisa lolos polisi lalu lintas, pos pemeriksaan istilahnya. Karena nanti kalau yang masih keras besar, dia tidak boleh masuk. Tidak bisa kita masuk. Kalau masuk, hancur tenggorokan kita sudah lama. Bahkan di sini ada pernapasan, tetap berjalan sambil makan dan sebagainya. Nah, dialah yang mengatur. Kemudian ditelan, ya. Kemudian sehingga makanan itu diluncurkan secara spiral gerakannya masuk ke perut besar. Sampai di perut besar, ya. Kemudian dilanjutkan, ya, dengan adanya cairan menjadi cairan sime, ya, saim, kemudian mengarah ke usus 12 jari. Nah, jadi dari usus besar kemudian campur ada cairan sime namanya. Kemudian dilangsungkan ke usus 12 jari, dan di sana di usus 12 jari makanan diproses menjadi layak pakai yang akan digunakan oleh sel tubuh. Selanjutnya setelah layak pakai dikirimlah ke usus lembut, insyaallah. Jadi dari mulut dikirim ke perut besar, dari perut besar dikirim ke usus 12 jari, diproses sampai menjadi layak yang dikonsumsi oleh sel yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya. Bukan daging yang dikirim ke dalam tubuh kita, bukan sayurnya, bukan buahnya, tapi sudah berubah menjadi protein, menjadi proteinnya menjadi asam amino, karbohidratnya sudah berubah menjadi gula, asamnya sudah berubah menjadi asam lemak dan gliserin. Dikirimlah dari usus 12 jari ke usus lembut. Dari usus lembut diserap oleh pilus yang ada di usus untuk disalurkan melalui sadar. Subhanallah. Subhanallah. Mari kita pikirkan, wahai orang-orang yang berakal. Siapakah yang telah membuat mulut Anda menjadi sistem pencernaan pertama? Dia membekalinya dengan gigi, dengan berbagai macam bentuknya. Ada yang sekedar untuk memotong saja, ada yang untuk mengunyah, ada yang untuk menggigit yang keras-keras. Kemudian siapa yang menyiapkan kelenjar dalam mulut kita sehingga keluar ludah? Karena nasi itu kalau tidak dicampur ludah, tidak mungkin bisa dihancurkan dan bisa masuk ke dalam tenggorokan kita. Disiapkan di situ. Bagaimana bisa perut besar mencempurkan cairan enzim penghancur daging? Kemarin sudah saya singgung. Daging yang kita, misalnya sebesar ini daging, kemudian kita gigit sedikit-sedikit, kemudian dikunyah, dilempar. Daging itu keras, bapak-bapak. Daging itu keras. Kadang-kadang kita agak mentah, sudah dimakan, kan sudah lapar misalnya, kan makan rendang, makan apa, tulang belulang. Di dalam tubuh, di dalam perut besar, Allah menyiapkan satu cairan enzim yang ketika daging itu ada, dia menceburkan cairan itu kepadanya sehingga si daging itu menjadi luluh dan hancur. Di sini satu keajaiban, kata para ulama. Cairan itu berada dalam dinding perut besar, tapi dia tidak kena perut besarnya. Karena kalau kena perut besarnya hancur berarti. Karena dikasih dinding cairan yang membuat dia tidak menyentuh perut besar. Subhanallah. Subhanallah ma khalaqta hadza batila. Siapakah yang membuat sistem itu? Siapa yang menyiapkan kelenjarnya? Siapa yang membuatkan dinding itu? Siapa yang membuat cairannya? Dan siapa yang bisa menjaga sistem cairan itu tidak merusak perut kita? Justru hanya untuk menghancurkan, meluluhkan, melembutkan daging yang kita makan. Kata seorang ahli ilmu modern namanya A.C. Morrison, seorang kepala akademi ilmu sains di New York, anggota Dewan Eksekutif Riset Nasional Amerika Serikat. Ya, di saya ada bukunya, nama bukunya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Al-Ilmu Yad'u Ilal Iman. Sains itu, kata beliau, akan mengajak kita beriman. Subhanallah, seorang saintis di Amerika, Badan Eksekutif Riset Nasional mengatakan, kalau kita terus belajar ilmu sains, berakhir akan memaksa kita harus beriman kepada kekuasaan zat yang maha sempurna, Tuhan atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata beliau? Perut besar ini laksana laboratorium, semuanya dimasukkan. Dan kata beliau mengatakan, perut besar ini laboratorium terrumit dan terbesar di dunia. Dan tidak akan pernah tertandingi oleh laboratorium apapun yang disebutkan oleh manusia. Semua masuk, coba. Daging masuk, gorengan masuk, bala-bala masuk, sambal masuk, semua zat besi, zat apa, semuanya masuk. Uniknya kata beliau,
perut ini kemudian menghancurkan semuanya tanpa milah-milah. Semuanya dihancurkan. Nggak pernah dipilih. Ini mah nggak dibutuhkan. Langsung balik lagi ke atas misalnya. Nggak pernah. Dihancurkan sama dia semuanya. Kemudian setelah dihancurkan, baru dia memilih zat-zat yang dia butuhkan untuk dikirim ke seluruh tubuh. Subhanallah. Di situ ada belerang, di situ ada kapur, di situ ada iodium, di situ ada zat besi, di situ ada subhanallah. Kemudian baru setelah itu dipilih sama dia, sama perut besar itu mana yang diperlukan. Subhanallah, sebuah sistem yang rumit, sebuah sistem yang kompleks, sebuah sistem yang sistematis luar biasa. Pertanyaannya adalah, mari kita renungkan. Apakah siapa yang menciptakan sistem pencernaan ini? Apakah dia berhala yang buta, tuli dan bisu? Patung yang disembah oleh beberapa segelintir orang? Apakah dia yang menciptakan? Tentu tidak. Dianya saja dibuat oleh manusia, dipahat dan sebagainya. Jangankan membuat sistem, dirinya sendiri saja tidak hidup, tidak bisa apa-apa. Bagaimana berhala bisa mencipta? Atau sistem pencernaan yang rumit tadi ini, dia adalah hukum alam, tabiat, kebiasaan, yang tabiat yang disebut hukum alam itu mati. Bodoh, tidak mendengar dan tidak tahu apa-apa. Bisakah hukum alam mencipta apa-apa? Hukum gravitasi, jatuh ke bawah. Apakah dia menciptakan MOS? Enggak. Dia jatuh yang disebut hukum alam. Orang menyebutnya tabiat. Orang ateis mengatakan hukum alam yang mencipta semua ini. Artinya kebiasaan saja, artinya ada saja, tidak dicipta. Tidak bisa apa-apa. Dia buta, dia tuli, dia mati. Dia pun justru dipersiapkan oleh zat lain. Jadi tidak mungkin sistem pencernaan itu terjadi oleh hukum alam dengan sendiri. Perut kita tidak tahu apa-apa, mulut kita tidak tahu apa-apa. Makanya kalau sakit berobat di mulut kita tidak tahu apa-apa. Ataukah ia kebetulan? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Berapa miliar penduduk bumi sekarang? Andai saja 6 miliar, 5 miliar, 4 miliar. Kenapa sistemnya sama? Ya. Para ulama sering ngasih contoh. Kalau saya punya 10 MOS, di situ ada kotak 5. Saya pejamkan mata, saya lemparkan semaunya saja. Kira-kira dari 10 MOS yang masuk ke kotak nomor 1 berapa? Mungkin nggak ada satupun. Andai pun ada yang masuk, mungkin cuma 1 saja. Jadi kalau kejadian yang terulang terus-menerus dalam miliaran jumlah manusia, itu percayalah, itu bukan kebetulan. Itu sebuah sistem yang disiapkan oleh yang mendesain, yaitu zat yang maha segalanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang mengatakan, itu kan interaksi kimiawi saja. Setiap di mulut ada makanan, keluar ludah. Sekarang, siapakah interaksi kimia itu? Dia hidup atau mati? Kalau mati, maka dia tidak bisa apa-apa. Kita mencampurkan gula dengan garam. Pencampuran gula dengan garam, itu dia bisa melakukan apa-apa? Tidak bisa. Coba kita campuran gula, garam, dan suruh menciptakan apa-apa? Tidak bisa. Tidak, sungguh tidak. Wahai kaum muslimin, demi Allah. Sekali lagi, demi Allah, demi Allah. Sistem yang rumit dan tadi, bagaimana bisa dari mulai makanan yang keras-keras sampai menjadi asam amino, sampai menjadi glukosa, sampai menjadi dan sebagainya yang dibutuhkan oleh tubuh kita, itu tidak mungkin terjadi tiba-tiba. Proses itu pasti diciptakan oleh zat yang pengetahuannya luar biasa, tidak terbatas, kudratnya tidak terbatas. Makanya bayi sejak dalam kandungan sudah disiapkan oleh Tuhan lambungnya, sudah disiapkan oleh Tuhan limpahnya, sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mulutnya. Siapa yang tahu bahwa dia nanti butuh pencernaan itu? Sudah disiapkan kelenjar ludah, kelenjar enzim dalam perutnya. Tidak ada yang bisa menyiapkan dan tidak ada yang tahu kebutuhannya kecuali zat Allah. Tanya kepada ibunya, apakah istri kita yang mengandung anak kita mempersiapkan itu ketika sperma mulai membuahi sel telur? Tidak, dia tidak melakukan apa-apa. Subhanallah. Mari kita renungkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah 90, surah Al-Balad. Allah Subhanahu wa ta'ala mendeklar ini, bahwa Allah yang menciptakan mulut, Allah menciptakan tubuh kita secara sempurna nanti di dalam surah 82 ayat 6 sampai 8. Kita lihat pertama surah Al-Balad, surah 90 ayat 8 sampai 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Tidakkah manusia ini melihat bahwa kami telah menciptakan 2 mata, kami telah menciptakan lidah, kami telah menciptakan 2 bibir. Allah yang membelah mulut.
Allah yang telah melubangi mata ini menjadi ada tempat mata. Mari kita renungkan surah Al-Infitar surah 82 ayat 6 sampai 8. Surah 82 ayat 6 sampai 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat kau terpedaya sehingga tidak mengakui keberadaan Tuhan? Tidak mau menyembah Allah, tidak mau sujud kepada aturan Allah, tidak mau taat aturan Allah. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kau begitu sombong? Apa yang membuat engkau banyak alasan? Apa yang menutup hatimu sehingga tidak mengakui adanya akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Padahal perhatikan sentuhan-sentuhan yang Allah sampaikan kepada kita. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka. Allah yang telah menciptakan dan engkau. Allah telah menyempurnakan ciptaanmu dengan begitu indah. Kasih tulang sehingga bisa berdiri. Kasih sendi-sendi sehingga tangan kita bisa bergerak, bisa menggaruk, bisa menonjok, bisa memikul, bisa dan sebagainya. Bisa bela diri, bisa silat, bisa apa. Sendi-sendi yang disempurnakan dapat dicipta secara sempurna. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk yang indah, dalam bentuk apapun yang Allah ciptakannya, Allah susun kepada kita. Mulut kita, kelenjar ludah, polisi lalu lintas makanan yang ada di tenggorokan kita. Setelah mulut, perut besar, usus 12 jari, usus halus, semuanya dicipta secara sistematis. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Apakah selesai sampai di sini? Tidak. Karena di perut ada di usus halus, makanan hanya siap dikirim sudah dalam bentuk asam amino, sudah dalam bentuk gula, sudah dalam bentuk gliserin, tapi si usus halus tidak bisa mengirimkan makanan. Dia hanya bisa menampung dan tidak bisa mengirimkan makanan karena perlu organ lain yang mengirimkan makanan. Karena yang perlu dikirim itu bukan hanya di perut di sini. Kalau mengirimnya bagaimana? Ya. Usus halus tidak punya saluran. Harus sampai ke kuku, harus sampai ke rambut kita bisa memanjang seperti ini. Setiap bulan kadang dicukur. Harus sampai ke gigi kita, harus sampai ke kumis kita, ke jenggot kita, ke tangan, ke kaki, ke otak, ke dalam, ke semuanya, ke saraf-saraf telinga. Semuanya harus mendapatkan suplai makanan, kalau tidak dia mati. Bagaimana caranya? Tidak cukup sampai di situ, Allah ciptakan sistem sirkulasi darah. Subhanallah. Secara ringkas begini, sistem yang rumit dan besar terjadi di setiap bagian tubuh. Jadi di sini ada, kalau kita nanti lihat bisa dilihat di Google, sistem sirkulasi darah. Setiap titik, bukan ke tangan satu. Setiap titik di sini itu ada sel pembuluh darah. Ada saluran selang-selang kecil yang kecilnya rumit untuk dilihat oleh mata telanjang. Itu disalurkan dari sini. Pusatnya adalah sirkulasi ini, sebelum ke pusatnya melewati usus halus tadi itu di situ kemudian ke perut besar, kemudian ke kerongkongan mulut, dan stasiun pusat pemompanya, penggeraknya adalah jantung. Subhanallah. Menariknya sistem sirkulasi darah itu ya, yang dipompa oleh jantung, selain mengirim makanan yang dibutuhkan, dia itu mengambil residu bekas-bekas yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Karena andai dibiarkan dalam tubuh kita bekas-bekas itu, maka dia akan mematikan kita. Nanti ada yang keluar jadi keringat, ada yang keluar ke air kencing, ya. Semuanya itu adalah sistem yang terintegrasi, tersistem. Maka mari kita renungkan siapa yang menciptakan saluran yang rumit ke setiap titik. Ke setiap titik. Di sini ada berapa juta titik dalam satu telunjuk saja. Di wajah kita, di rambut kita ada berapa ribu, berapa juta titik. Semuanya ada salurannya yang rumit. Bahkan kalau dipoto dalam gambarnya, ada yang warnanya biru. Jadi salurannya nggak salah. Untuk rambut ke sini, rambut sehingga rambut panjang. Untuk kuku ke sini sehingga kuku manjangan. Untuk gigi salurannya yang sudah melalui saringan ini sehingga gigi tidak memanjang. Subhanallah. Sungguh rumit, sungguh sistematis. Ini semua menunjukkan Sang Pencipta, Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaannya sama. Siapa yang menyiapkan sistem sirkulasi darah yang rumit dan pelik ini? Ya.
Dalam kitab Syekh Abdul Majid itu dikatakan, kalau kita mau membuat saluran listrik saja di rumah, itu nggak bisa saya yang buat. Perlu seorang ahli yang akan kabelnya kemana, masuknya kemana, stop kontaknya di mana. Orang yang sudah terlatih. Kita menyolarkan air di rumah kita, itu perlu orang yang ahli. Di kampung kita, 1000 rumah lebih harus ahli lagi insinyurnya. Senegara Indonesia penyaluran airnya itu harus lebih rumit lagi. Dan adakah saluran yang lebih rumit daripada saluran sirkulasi darah dan tubuh kita? Siapa dia insinyurnya? Siapa dia mendesainnya? Tidak mungkin manusia, tidak mungkin berhala, tidak mungkin alam yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak mungkin terjadi tiba-tiba, karena terjadi pada miliaran manusia yang terulang terus-menerus. Maka hanya bisa dilakukan oleh zat yang ilmu tak terbatas, kekuasaannya terbatas. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Surah Fatir. Tidakkah kau lihat? Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda kesempurnaan kami, kata Allah, fil afaq, dalam seluruh jagat raya, wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka, sampai jelas bahwa Allah itu ada, Allah itu benar, Rasulullah itu benar, Al-Quran itu benar, sehingga Allah menjadi saksi bahwa mereka sudah menerima penjelasan ini dan tidak ada alasan untuk menolak menjadi orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah, sungguh tidak Tuhan selain Allah, tidak ada kekuasaan yang bisa menghadirkan semua kesempurnaan ini kecuali zat Allah yang maha sempurna, yang insya Allah nanti akan kita kenali sifat-sifatnya secara detail dan secara rinci. Terima kasih saudara seiman, itulah 30 menit kajian akidah kita insya Allah setiap pagi. Dan insya Allah saya berniat mulai pagi ini saya membuat tulisannya, ya, poin-pointernya, nanti tulisannya insya Allah akan saya share melalui website Bina Iman, Pondok Pesantren Bina Ihsan Madani ini, www.bina-iman.com. Ya, jadi setelah ceramah mungkin agak siang, ibu bapak, nanti saya usahakan di-upload materinya ke website sehingga bisa di copy paste dan dilihat kembali jika dibutuhkan. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi besok subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.